kontrak yang baru saja ditandatangani sampai 2027, saudara-saudara. Ini berarti Sintayong akan menjadi pelatih tim nasional Indonesia terlama setelah Tony Pugaknik, setelah Anthony Pugaknik, saudara-saudara. Nah, siapa Tony Pugaknik ini? Anak-anak Gen Z, anak-anak zaman rebahan, generasi rebahan zaman sekarang mana ada yang tahu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Kamboja, Singapura, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, setelah apa yang ditunggu-tunggu, apa yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Kepastian itu akhirnya datang, saudara-saudara. Tidak perlu menggantung lagi. Masa depan Sintayong di tim nasional Indonesia akhirnya dipastikan. Akhirnya dipastikan setelah Sintayong sepakat dengan PSSI untuk menandatangani kontrak kerja. Kontrak kerja yang baru, saudara-saudara. Kontrak kerja sebagai pelatih tim nasional Indonesia di level senior dan level U23. Kontrak itu baru saja ditandatangani dan baru saja diumumkan oleh PSSI maupun oleh Sintayong. Dan kontrak itu akan berdurasi sampai 2027. 31 Desember 2027, saudara-saudara. 2027. Jadi perpanjangannya dari sekarang 2024 itu perpanjangannya kira-kira 3 tahun lah. 2,5 tahun, saudara-saudara. 2,5 tahun diperpanjang. Dan ini berarti, saudara-saudara, ini berarti Sintayong akan berada di Indonesia kalau kontraknya selesai sampai 2027, tidak berhenti di tengah jalan karena ya faktor macam-macam lah. Kita kan nggak tahu ya, namanya juga orang hidup, namanya juga sepak bola itu selalu tidak ada kepastian. Tetapi kalau ini Sintayong bisa menyelesaikan kontraknya sampai 2027, saudara-saudara, itu berarti dia akan melatih Indonesia selama 7 tahun. 7 tahun. Dan kemungkinan besar kalau dia sukses, misalnya Indonesia lolos ke Piala Dunia atau Indonesia bisa berprestasi di Piala Asia 2027 atau mungkin mendapatkan Piala AFF atau medali emas di Asian Game atau apa, mungkin saja kontraknya akan diperpanjang lebih panjang lagi. Karena tampaknya ini saya nggak tahu ya apakah itu ada opsinya atau tidak, tapi tampaknya kemungkinan akan ada opsi perpanjangan lagi setelah 2027 kalau hasilnya positif, saudara-saudara. Dan itu berarti, saudara-saudara, kalau Sintayong mampu menyelesaikan kontraknya sampai 31 Desember 2027, dia akan menjadi pelatih sepak bola Indonesia terlama setelah Anthony Pugaknik. Setelah Tony Pugaknik. Tony Pugaknik itu melatih Indonesia, melatih tim nasional Indonesia itu di eranya Bung Karno, di Orde Lama. Dari 1954 sampai 1963, saudara-saudara. Jadi ini Sintayong yang kedua setelah Anthony Pugaknik. Pertanyaannya adalah, siapa Tony Pugaknik itu, saudara-saudara? Anak generasi rebahan, Gen Z zaman sekarang mana tahu dengan Tony Pugaknik, saudara-saudara. Mana tahu, mereka tentu saja banyak sekali yang tidak tahu, saudara-saudara. Banyak sekali yang tidak tahu karena anak-anak zaman sekarang, apalagi fans FOMO itu ya, taunya cuma Nathan, Rafael, Justin, taunya yang ganteng-ganteng lah itu.
beda generasi. Nah, Tony Pugachnik ini saudara-saudara, Tony Pugachnik ini akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, Tony Pugachnik ini adalah pelatih legendaris saudara-saudara, pelatih legendaris Indonesia yang berasal dari Yugoslavia. Saudara, dia kelahirannya adalah Bosnia. Sekarang ini negaranya Bosnia. Dulu dia Yugoslavia kan, dulu Yugoslavia. Tapi dia lahir di situ, orang Yugoslavia, kelahiran Livno, kotanya Livno, tanggal 6 Januari 1913. Nah, 1913 itu bahkan itu jauh sebelum Yugoslavia mungkin. Itu setelah masih dalam penguasaan Austria-Hungari. Nah, itu Anthony Pugachnik saudara-saudara. Dan dia adalah mantan pemain di beberapa sejumlah klub di Yugoslavia seperti SK Sarajevo, kemudian Gradanski Zagreb, kemudian Concordia Zagreb. Posisinya adalah gelandang saudara-saudara. Dan Anthony Pugachnik ini karena saking dia lamanya di Indonesia, melatih Indonesia, dan dia pun meninggal di Indonesia saudara-saudara. Saking cintanya dia dengan Indonesia, dia meninggal di Indonesia tanggal 1 Mei 1978 dalam usia 65 tahun. Dia meninggal di Bali saudara-saudara. Ini pelatih yang sangat legendaris, dan setelah menjadi pemain dia melatih di banyak klub juga saudara-saudara. Banyak klub mulai dari Metalak Zagreb, kemudian Partizan Belgrade. Partizan Belgrade adalah salah satu klub besar, klub tradisional di Yugoslavia, di Serbia sekarang, yang bersaing ketat dengan Red Stal Belgrade. Dan kemudian tim nasional Indonesia, dia juga pernah melatih di Grasshopper Zurich, salah satu klub besar di Swiss saudara-saudara. Wah, buku biografi lah ini legendaris mengenang Tony Pugachnik ini saudara-saudara. Ada bukunya berjudul Sepak Bola Indonesia karya Kadir Jusuf. Ada di situ dijelaskan tentang kehebatan Tony Pugachnik ketika melatih tim nasional Indonesia di era Orde Lama saudara-saudara ya. Tentu saya juga belum lahir. Tapi dari buku ini dijelaskan bahwa Tony Pugachnik ini adalah peletak dasar sepak bola modern Indonesia saudara-saudara. Sepak bola modern. Dia ditunjuk pertama kali melatih Indonesia itu pada Februari 1954. Dia datang dengan pengalamannya besar lah, pengalamannya, terus kemampuannya seperti yang saya jelaskan lagi tadi. Dan dia itu datang ke Indonesia itu mulai dari nol, melatih di semua level usia. Dia melatih dari nol itu dalam arti begini, pemain itu, saudara-saudara harus ingat, era ketika itu 1950-an itu kan kita baru merdeka, dan sepak bola itu ya belum berkembang pesat seperti saat ini, sehingga dia harus benar-benar mengajari pemain itu dari nol. Teknik menendang, cara mengumpan yang benar, kemudian cara berlari, cara mencetak gol, permainan taktis, itu dia kerjakan saudara-saudara, Anthony Pugachnik ini. Dan hasilnya saudara-saudara, hasilnya luar biasa. Dalam waktu kira-kira 2 tahun saudara-saudara, Indonesia sudah berhasil lolos ke Olimpiade 1956 di Melbourne. Dan harap diingat pula saudara-saudara, Olimpiade, kemudian Asian Games, SEA Games, era itu adalah kompetisi senior. Berbeda dengan saat ini yang junior. Jadi waktu itu bergengsi sekali, dan dia loloskan Indonesia ke Olimpiade 1956 di Melbourne. Dan Indonesia pada waktu itu menghadapi Uni Soviet asuhan yang dipimpin oleh kiper legendaris Lev Yashin. Dan Indonesia mampu menahan imbang Uni Soviet sebelum akhirnya kalah di pertandingan replay saudara-saudara. Wah, ini luar biasa. Itu sejarah, dan sampai saat ini itu belum pernah lagi terulang Indonesia lolos ke Olimpiade. Yang kemarin yang terbaru itu kita gagal di playoff, dikalahkan tim dari Afrika. Sebelum tampil di Olimpiade Melbourne 1956 saudara-saudara, Tony Pugachnik ini juga membawa tim nasional Indonesia mencapai semifinal Asian Games 1954 di Manila, di Filipina saudara-saudara. Luar biasa. Kemudian saudara-saudara, 4 tahun kemudian atau 4 tahun setelah Asian Games di Manila dan 2 tahun setelah Olimpiade di Melbourne itu saudara-saudara, Tony Pugachnik sukses membawa Indonesia kembali lolos ke semifinal Asian Games 1958. Tetapi kali ini berlanjut sampai perebutan medali perunggu. Dan Indonesia saudara-saudara di bawah asuhan Tony Pugachnik ini mampu meraih medali emas
medali emas, medali perunggu, peringkat ketiga di Asian Games 1958, saudara-saudara. 1958, luar biasa. Dan itu prestasi yang sampai sekarang belum bisa dicapai, termasuk juga oleh Sintayong. Dan 3 tahun kemudian, saudara-saudara, 3 tahun kemudian, tepatnya 1961, Indonesia ini, saudara-saudara, di Tony Pugaknik ini memimpin tim nasional Indonesia U20 menghadapi Piala Asia U20 tahun 1961 di Bangkok, di Thailand, saudara-saudara, di Thailand 1961. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya luar biasa. Indonesia menjadi juara grup A, kemudian lolos ke pertandingan final untuk menghadapi Burma. Burma sekarang Myanmar, saudara-saudara. Dan hasilnya Indonesia mengalahkan Burma, bermain imbang, saudara-saudara, bermain imbang. Dan waktu itu kan belum ada aturan adu penalti, belum ada aturan extra time, sehingga Indonesia dan Burma ditetapkan sebagai juara bersama Piala Asia U20 1961, saudara-saudara. Walaupun itu juara bersama, sampai sekarang prestasi itu belum pernah dicapai oleh pelatih tim nasional Indonesia manapun, siapapun belum pernah bisa tercapai, termasuk juga Sintayong, saudara-saudara, termasuk juga Sintayong. Jadi boleh dikata Tony Pugaknik ini adalah pelatih Indonesia paling sukses hingga detik ini, saudara-saudara, hingga detik ini. Saudara-saudara, sayangnya akhir karir Tony Pugaknik di tim nasional Indonesia itu tragis, saudara-saudara. Tragis sekali, saudara-saudara. Itu terjadi pada 1962 ketika Indonesia menghadapi Asian Games 1962. Waktu itu Indonesia sebenarnya bisa menjadi juara, saudara, bisa mendapatkan emas, tetapi karena skandal yang disebut sebagai skandal Senayan 1962 itu adalah skandal suap, saudara-saudara. Skandal suap paling memalukan, paling menyedihkan dalam sejarah sepak bola di Indonesia. Jadi waktu itu, saudara-saudara, ceritanya ketika Indonesia sedang menghadapi pertandingan itu, para pemain itu kena suap. Kena suap, saudara-saudara, sehingga ya sudah, habis semua Indonesia kalah total. Dan suap terjadi karena waktu itu kesejahteraan pemain tidak diperhatikan. Jadi faktor utama suap waktu itu adalah finansial, saudara. Dan waktu itu kegagalan itu membuat Tony Pugaknik itu menangis, saudara-saudara, menangis. Dan kemudian dia meminta mengundurkan diri walaupun pada awalnya itu tidak disetujui oleh Presiden Soekarno. Bung Karno nggak setuju karena dia merasa Tony Pugaknik ini pelatih yang hebat, yang punya jasa. Tetapi pada akhirnya Tony Pugaknik sudah terlanjur kecewa, sudah terlanjur patah hati karena tim yang dia bentuk, tim yang dia bina, pemain-pemain yang dia asuh ternyata gampang dibeli, ternyata mudah disuap karena faktor finansial, saudara-saudara. Jadi itu yang melatar belakangi pengunduran diri Tony Pugaknik. Seandainya tidak ada skandal itu, mungkin saja Tony Pugaknik bisa bertahan 5-10 tahun lagi, saudara-saudara, dan mungkin saja Indonesia akan jauh lebih sukses. Bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia 1966, Piala Dunia 1970. Itu Tony Pugaknik itulah, saudara-saudara, yang tampaknya melatar belakangi menginspirasi PSSI di eranya Iwan Bule maupun di era yang sekarang dilanjutkan oleh Erick Thohir ini untuk berpikir jangka panjang. Sepak bola adalah jangka panjang. Dan ini konsepnya konsepnya pemilihan Sintayong itu sama persis dengan apa yang dulu dikerjakan dengan Tony Pugaknik. Sintayong ditunjuk Indonesia untuk melatih segala usia, sama seperti Tony Pugaknik. Dan ketika Sintayong datang ke Indonesia, saudara-saudara, Sintayong juga meletakkan dasar lagi. Setelah berpuluh-puluh tahun, setelah bertahun-tahun dasarnya itu nggak ada, Sintayong datang dengan meletakkan dasar lagi, mengajari pemain sejak dari nol lagi. Mirip, saudara-saudara, mirip dengan Tony Pugaknik. Dia mengajari pemain passing, mengajari pemain menendang bola yang benar, mengajari pemain bergerak, moving, kemudian mengajari teknik, taktik, strategis, kemudian menerapkan disiplin. Ini sama, saudara-saudara, sama. Jadi seperti dejavu, seperti fotokopi
trofi. Bedanya dulu Tony Pugaknik itu dari Eropa Timur, dari Balkan, dari Yugoslavia. Sekarang Korea, dia dari Korea, Sintayong dari Korea, dari Asia Timur, tetapi mirip sekali dan hasilnya juga pelan dan pasti terlihat, saudara-saudara, terlihat pelan dan pasti terlihat. Sepak bola Indonesia mulai berubah, teknik-teknik dasar yang dulu sangat diabaikan, dihilangkan. Kemudian yang paling mencolok tentu saja penggunaan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora. Dan walaupun ini ya, kita harus fair mengakui ini, saudara-saudara, berdasarkan fakta, walaupun Sintayong belum ada piala yang didapatkan, tetapi pencapaian Indonesia di era Sintayong itu bagus sekali, saudara-saudara, bagus sekali, yang tidak ada juga di eranya Tony Pugaknik. Misalnya lolos ke Piala Asia, babak 16 besar Piala Asia, kemudian sampai ke playoff Olimpiade. Di Piala Asia U23 juga bagus, sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, jadi sebenarnya, saudara-saudara, untuk bisa melewati catatan Tony Pugaknik, saudara-saudara, Sintayong hanya membutuhkan trofi sajalah. Trofi setidaknya di level Asia, atau ya minimal di level Asia Tenggara lah, saudara-saudara. Tetapi nanti tanpa trofi pun Sintayong akan bisa menjadi pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia jika dia mampu meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Walaupun berat sekali, saudara-saudara, berat sekali. Nanti juga kalau di Piala Asia 2027 Indonesia bisa mengulang lagi, lolos ke babak 16 besar atau setidaknya perempat final, saya rasa Sintayong bisa kita nobatkan lah, bisa sama-sama kita nobatkan sebagai pelatih terbaik di era di sepak bola Indonesia setelah, ya mungkin bisa melewati Tony Pugaknik lah, tapi ya mungkin itu debatable, saudara-saudara, tetapi ya bisa. Saya, saudara-saudara, menurut saya memang sudah sepantasnya PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Ya, prestasinya oke lah ya. Dia banyak berubah, saudara-saudara, sepak bola Indonesia banyak berubah. Dan yang paling penting bagi saya adalah sepak bola itu adalah proses panjang, saudara-saudara. Kita nggak bisa berharap lagi gonta-ganti pelatih seperti yang selama ini terjadi di sepak bola Indonesia, saudara-saudara. Bayangin, saudara-saudara, sebelum Sintayong, saudara-saudara, sejak 2010 aja lah, kita itu sudah punya banyak sekali pelatih, saudara-saudara. Ini saya sebutin ya, 2010 itu terakhir itu adalah Benny Dolo, kemudian ada Alfred Riedel, ada Wim Ritsbergen, ada Aji Santoso, ada Neil Maisar, ada Luis Manuel Blanco. Luis Manuel Blanco ini lebih tragis lagi, saudara-saudara. Itu dia hanya beberapa hari saja. Karena pemain seperti generasinya siapa ya? Marcus Horizon kalau nggak salah. Atau Hamka Hamzah itu boykot karena latihannya dia keras sekali. Latihannya Luis Manuel Blanco itu keras sekali. Fisiknya terkuras sehingga mereka boykot, kemudian diganti. Luis Blanco diganti karena pemain tidak suka, itu aja. Itu di era dualisme dulu. Kemudian setelah Luis Manuel Blanco ada Rahmat Darmawan, ada Jackson Tiago, ada Alfred Riedel. Kemudian Alfred Riedel ini 2 periode, saudara-saudara. 2013, 2014, sebelumnya 2010, 2011. Itu jadi 2 periode. Kemudian Benny Dolo lagi, kemudian Peter Hoekstra. Peter Hoekstra ini juga sangat singkat, hanya beberapa hari. Dia dulu direktur teknik, kemudian ketika terjadi gonjang-ganjing di kepengurusan PSSI, dia menjadi pelatih, tapi tampaknya belum sama seperti Luis Manuel Blanco, dia belum sempat melatih. Peter Hoekstra itu musim lalu melatih Borneo FC. Kemudian ada Alfred Riedel lagi. Berarti Alfred Riedel itu ada 3 periode, saudara-saudara. Kemudian ada Luis Mia. Kemudian, jangan lupa, ada Danur Windo, Bima Sakti, Simon McManamy, Yeyen Tumena, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Itu tadi pembicaraan kita. Kita sudah mengulas, menganalisis, membacotin panjang lebar, saudara-saudara, dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Dan begitu pula sebaliknya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah bicarakan tentang pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, yang akhirnya setuju memperpanjang kontrak hingga 2027. Kita juga tadi sudah membahas bahwa kalau Sintayong mampu menyelesaikan kontraknya sampai 2027, maka dia akan menjadi pelatih sepak bola terlama di tim nasional Indonesia setelah
Tony Pugacnik, saudara-saudara. Tony Pugacnik adalah pelatih legendaris, saudara-saudara. Legend, saudara-saudara. Dari Yugoslavia. Dia menukangi Indonesia itu dari tahun 1954 sampai 1963, saudara-saudara. Wah, itu lama sekali. Dan di era kepelatihannya Tony Pugacnik ini, di zaman Bung Karno, di zaman Orde Lama itu, sepak bola Indonesia mencapai masa kejayaan. Indonesia tampil di Olimpiade Melbourne 1956. Kemudian Indonesia menjadi juara Piala Asia U20 tahun 1961. Kemudian Indonesia juga mendapatkan medali perunggu di Asian Games 1958, saudara-saudara. Prestasinya luar biasa dan hingga saat ini belum ada yang bisa menandingi prestasi Tony Pugacnik. Dan tampaknya Sintayong punya potensi untuk menyamai lah, setidaknya melewati itu. Sintayong sudah bisa membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Sudah berhasil membawa Indonesia lolos ke playoff Olimpiade. Sudah berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga. Nah, kalau ini Indonesia nanti berhasil lolos ke Piala Dunia, wah, luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa pencapaian yang hebat dari Sintayong, saudara-saudara. Ini luar biasa. Dan tampaknya potensi itu ada, saudara-saudara. Potensi itu ada dan ini akan menjadi sejarah yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, karena iklim zaman Anthony Pugacnik dengan iklimnya zamannya Sintayong ini hampir kurang lebihnya sama lah. Waktu itu dukungan pemerintah itu juga luar biasa. Sekarang juga dukungan pemerintah luar biasa. Jadi ya optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Optimis Sintayong akan bisa menyelesaikan kontraknya sampai 2027 dengan prestasi ya bagus lah, dengan prestasi yang lumayan lah, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!